Siang ini kami akan mengabarkan beberapa rangkaian peristiwa yang menarik untuk Anda. Bersama saya Baru Tutakia Dan saya Aizatul Tamimah, inilah berita selengkapnya. Tentunya kabar utama kami akan mengabarkan himbauan pemerintah Kota Kudus dengan adanya virus corona yang berdampak pada penurunan peziarah Sunan Kudus. Ini mendorong pemerintah Kota Kudus untuk menutup akses ziarah Sunan Kudus. Penutupan akses ini menyebabkan sepinya pengunjung yang berwisata maupun ziarah di kawasan Menara Kudus. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Ais. Peziarah Sunan Kudus dan pengunjung menara yang biasanya dipadati pengunjung kini sepi. Hal tersebut karena adanya himbauan virus corona dari pemerintah Kota Kudus. Terlihat dari keadaan di lingkungan menara begitu lengang dari hari biasanya. Hanya ada beberapa pengunjung yang masih terlihat di beberapa titik. Tidak seperti hari-hari biasanya, makam Sunan Kudus tak pernah sepi pengunjung. Himbauan pemerintah kota dan petugas makam Sunan Kudus untuk waspada terhadap virus corona selalu diperluas setiap harinya. Pengunjung mengaku masjid yang biasanya ramai dipadati pengunjung dari berbagai kota kini menjadi sunyi. Sebelum keadaan seperti ini yang dirasakan gimana Pak? Dengan adanya himbauan virus corona? Biasanya ramai Mbak, tapi kita ada himbauan ini sepi-sepi. Iya. Harapan kedepannya gimana Pak? Ya, semoga saja kembali seperti semula. Iya. Sepinya pengunjung juga menyebabkan kios-kios yang menjajakan oleh-oleh dan souvenir kini sepi dan beberapa di antaranya bahkan memilih menutup toko. Menara Kudus, Aizatul Tamimah melaporkan. Pengunjung, kondisi yang juga sama dirasakan ojek becak yang sebelumnya mengangkut para rombongan peziarah. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Najib. Sepinya peziarah juga dirasakan para ojek becak wisata Menara Kudus. Biasanya mereka mengangkut para rombongan ziarah Sunan Kudus. Becak-becak sekarang ini hanya berjejer tanpa adanya penumpang. Para ojek becak tak lagi bisa berbuat apa-apa dengan keadaan yang sekarang ini. Penutupan terminal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kudus sebagai himbauan kewaspadaan terhadap virus corona menyebabkan tak ada rombongan yang datang untuk berziarah ke makam Sunan Kudus, membuat ojek wisata hanya bisa pasrah menunggu datangnya penumpang. Ini mulai kapan? Mulai Sabtu. Sabtu kemarin. Ini satu tarian tuh 15.000. 3 kali berarti 45. 45 dipotong kantor satu. 40.000. tidak ada sama sekali. Penurunannya drastis Pak. Ya, drastis pol. Omset biasanya berapa Pak? Ya, biasanya itu ya 100 Per hari. Sekarang? Enggak. Tapi itu enggak. Mereka mengaku omset yang didapatkan turun sangat drastis. Bahkan mereka pulang dengan tidak membawa uang sepeser pun. Tak ada pilihan lain yang bisa mereka kerjakan. Bahkan beberapa di antara ojek memilih untuk berdiam diri di rumah. Menara Kudus, Yang diakibatkan virus corona saat ini sangat berdampak dengan aktivitas yang berada di lingkungan menara. Pemerintah setempat melakukan pencegahan dengan menyediakan tempat cuci tangan lengkap dengan sabunnya. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Tati. Kepanikan masyarakat dengan adanya virus corona saat ini sangat mencemaskan. Social distancing sudah menjadi himbauan sejak awal dari pemerintah Kota Kudus untuk seluruh masyarakat. Menara Kudus menjadi salah satu tempat yang rawan sebagai tempat penularan virus karena sering didatangi para pengunjung dan peziarah. Pemerintah dan petugas setempat melakukan berbagai cara sebagai himbauan untuk melaksanakan social distancing. Di antaranya membuat spanduk yang bertuliskan himbauan kepada peziarah untuk waspada terhadap penularan virus corona. Berbagai tempat cuci tangan dan tempat wudhu di area masjid diberikan sabun cuci tangan agar para pengunjung bisa memanfaatkan dengan mencuci tangan sesering mungkin. Tempat di gapura jalan menuju menara, pemerintah setempat telah memberikan fasilitas cuci tangan baru beserta sabunnya untuk masyarakat setempat dan pekerja setempat. Masyarakat pun merasa senang dengan fasilitas ini dan berharap agar dapat terhindar dari virus corona. Menara Kudus, Barotot Takiah melaporkan. Aksi penanaman pohon siap darling Bakti Lingkungan Jarum Foundation dilaksanakan di Kompleks Percandian Gedung Songo Semarang. Berita selengkapnya akan dilaporkan oleh Ayu.
Kamis, 5 Maret 2020, bertempat di Kompleks Percandian Gedung Songo Semarang, diadakan kegiatan Siap Darling. Siap Darling merupakan singkatan dari Siap Sadar Lingkungan yang dilakukan untuk melestarikan situs candi se-Indonesia. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia turut beraksi dalam kegiatan ini. Rangkaian acara ini dimulai dengan penanaman ratusan berbagai jenis pohon dan tanaman hias. Tak ketinggalan, talk show bertema What We Can Do diadakan untuk memotivasi dan menginspirasi seluruh peserta dengan menghadirkan 4 narasumber yang pastinya berkaitan dengan lingkungan. Ahmad Abdul, salah satu jebolan kontes pencarian bakat, turut ikut serta memeriahkan kegiatan Siap Darling. Abdul menghibur para peserta dengan membawakan beberapa judul lagu yang diikuti oleh semua peserta. Seluruh rangkaian acara dilakukan dengan sangat meriah dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang pastinya memberikan dampak positif untuk sadar dan beraksi dalam pelestarian lingkungan, salah satunya lingkungan di Candi se-Indonesia. Ayu Astutika, Semarang. Kita beralih ke berita kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Berita ini akan dilaporkan oleh Ayu yang saat ini berada di Pasar Pecangaan. Silahkan Ayu. Ya Taki, sekarang saya sedang berada di Pasar Tradisional Pecangaan Jepara. Saya kali ini melaporkan tentang kenaikan bawang merah yang begitu signifikan. Di sini saya akan mengupdate informasi tentang kenaikan bawang merah dengan pedagang langsung dengan Bupati ini. Selamat siang. Di sini saya ingin bertanya mengenai kenaikan bawang merah. Sudah berapa lama dirasakan Bu? Diwawancarai atau Bulan yang lalu. Jadi kisaran harga berapa Bu? 30, sekarang 40. Apakah penjual mengalami penurunan juga? Tidak. Tetap biasa saja. Terima kasih atas informasinya gitu. Selain gula pasir, kami juga memantau bahan pangan seperti beras, telur, bawang putih yang mengalami kenaikan secara signifikan. Di antaranya beras naik Rp1.000 dari harga Rp10.000 menjadi Rp11.000, sedangkan harga telur di kisaran harga Rp22 naik Rp3.000 menjadi Rp25.000. Sedangkan bawang putih sendiri dari harga Rp40.000 kini menjadi Rp44.000. Sedangkan cabai merah mengalami penurunan dari harga Rp35.000 sampai Rp45.000 kini menjadi Rp25.000. Bisa dikatakan bahwa cabai merah mengalami penurunan hingga harga Rp10.000. Dari Pasar Pecangaan Jepara, Ayu Astutika melaporkan. Berita tersebut sekaligus menjadi penutup sajian berita yang kita berikan hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.